Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi 3 sistem sedekah ini, Pak. Sedekah yang paling rendah itu penuhi dulu kebutuhan kita, ada sisa baru sedekah. Itu yang paling rendah. Ini yang paling banyak diamalkan orang. Ada tingkatan yang kedua, 50-50. Nah, ini yang paling sulit, Pak, dilakukan. Berapa hartanya dia bagi 2. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada bapak ibu semua. Walaupun mungkin di antara bapak ibu ada yang sakit, tapi semua dikesampingkan hadir di masjid ini. Semoga ini menjadi sebab mana ada yang sakit disembuhkanlah oleh Allah. Dalam keadaan susah dimudahkanlah oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini untuk bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mengingat lagi di bulan Ramadan, tujuan kita berpuasa itu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, indikasi takwa itu, Pak, apa untungnya bagi kita? Bisa kita cek sendiri. Karena kata Allah, kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada kesulitan, dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu kita cek sendiri, Pak. Kalau kita ada masalah saat ini, mudah enggak jalan keluarnya? Kalau kita sedang susah, ada aja enggak jalan rezeki dari Allah? Kalau sempat kita merasakan keajaiban ini, insya Allah kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Memang berat, Pak. Seperti di bulan Ramadan itu kan, makanan ada di depan kita, minuman ada. Kita makan, kita minum, tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah. Itu yang takwa itu, Pak. Dia boleh, tapi kita ikut Allah. Tidak boleh sebelum waktunya kita ikut. Nah, ternyata memang betul, Pak, di bulan Ramadan itu saat yang paling berbahagia di saat kita berbuka. Nah, setelah menahan itu, Pak, begitu dilepaskan oleh Allah, bahagia kita di saat kita berbuka. Ternyata bisa kita kalau ikut Allah, enak rasanya jiwa nih rupanya, Pak. Jadi kalau kita ikut apa yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulullah, ternyata membahagiakan kita. Orang mungkin menyangka mau betul loh umat Islam nih lapar-lapar macam itu. Apa untungnya? Rupanya, Pak, kita sendiri merasakan efeknya. Mungkin kalau bisa setahun penuh nih puasa aja nih. Karena sebab apa? Masjid ramai, Pak. Masjid ramai. Enak lah pokoknya suasana di bulan Ramadan tuh. Kami pun panen pula, Pak, kan. Jadi kadang ada niat-niat terselubung juga, Pak, kan. Tidak. Tapi memang betul ya Bapak Ibu ya. Lapang waktu kita, Pak, di bulan Ramadan itu tuh. Ternyata jiwa enak, badan sehat dibuatnya. Karena apa, Bu? Sampai di Jepang ada saum hospital, rumah sakit puasa. Apapun puasa yang dilakukan umat Islam digunakan untuk penyembuhan penyakit, Pak. Terutama penyakit arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh. Itu rontok semua dibuatnya 30 hari Ramadan. Untuk penyakit ini puasa Nabi Daud, untuk penyakit ini 2 hari puasa 1 hari enggak, untuk penyakit ini. Jadi
dijadikan itu untuk pengobatan, dan ternyata betul, Pak. Kita pun tanpa itu saja kita pun mau melakukannya, dan ternyata ringan betul badan kita di bulan Ramadan itu rasa, padahal kita kelaparan. Jadi dibalik sebuah musibah yang menimpa kita, ternyata Allah menyediakan kenikmatan yang besar. Kan tiba kalau kita kaji musibah tuh dikasih penderitaan, Pak, tapi rupanya penderitaan itu justru berdampak positif kepada diri kita. Nah itulah kalau Allah yang mendidik jiwa kita ini. Timbul, Pak, pertanyaan, untuk bisa menjadi orang bertakwa itu Allah kasih cara. Nah, Allah kasih caranya, Pak, dalam bentuk amalan. Caranya itu kata Allah dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Rajin-rajinlah sedekah, baik di saat kita lapang ataupun di saat kita sempit. Ini siapapun yang mengamalkannya, Pak, dia akan merasakan keajaibannya. Kalau orang sedekah di saat lapang itu biasa. Sedekah yang terbaik adalah di saat miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Itu yang berat tuh, Pak. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi 3 sistem sedekah ini, Pak. Sedekah yang paling rendah itu penuhi dulu kebutuhan kita, ada sisa baru sedekah. Itu yang paling rendah. Ini yang paling banyak diamalkan orang. Ada tingkatan yang kedua, 50-50. Nah, ini yang paling sulit, Pak, dilakukan. Berapa hartanya dia bagi 2. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya Rasulullah ketika dia bersedekah, sebanyak ini kau sedekah Umar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Sebanyak yang aku sedekahkan ya Rasulullah. Nah, itu tingkat kedua. Tingkat yang ketiga, yang tertinggi itu mendahulukan kepentingan orang daripada dirinya sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, Utsman bin Affan. Ini Rasulullah dan Utsman bin Affan mengamalkan hal seperti ini. Sampai pernah Umar marah, Pak. Udah ndak ada yang mau dikasih Rasulullah itu lagi, Pak. Apa katanya ke orang tuh, kau utang dengan siapa saja, aku yang bayar. Nah, jadi padahal Rasulullah pun sedang kesusahan, Pak. Sempat Umar melarang, berubah muka Rasulullah. Kata Umar, sejak itu aku tidak mau lagi melarang Rasulullah sedekah. Sampai Umar ngasih tahu, semampunya aja lah ya Rasulullah. Karena kalau memang tidak ada, ngapa harus dipaksakan? Atau agak berubah muka Rasulullah. Dan Utsman bin Affan, Bapak Ibu, di saat Madinah sedang musim paceklik, dia baru pulang bawa barang dagangan, Pak, dari Syam. Rencana mau untuk jualan, tahu rupanya Madinah sedang keadaan susah, disedekahkannya semuanya. Sebelumnya diginikan Utsman dulu pedagang-pedagang yang menyambut dia, Pak. Utsman, biarlah kami ambil, kami kasih untung 2 kali lipat. Curiga Utsman, kok mau betul orang ini mau ngambil barang aku kasih untung 2 kali lipat. Memangnya ada apa sekarang di Madinah? Orang sedang sulit, jadi barang bisa kami jual harga tinggi. Langsung digorain Utsman, yang ngasih 4 kali lipat ada enggak yang berani? Mana ada yang berani Utsman? Aku akan memberikan, kujual semua daganganku ini sama yang memberikan 10 kali lipat. Siapa yang ngasih 10 kali lipat? Allah. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang diberi, maka Allah akan ganti 10 kali. Disedekahkan ya semua, ya Pak. Makanya harta para sahabat yang masih abadi sampai saat ini hanya harta Utsman bin Affan. Nah, itu dalam keadaan sempit. Nah, kita, Pak, sulit mengamalkan ini, Pak. Sekalipun kita orang-orang yang udah rajin sholat, Bu, untuk masalah sedekah ini, kita itu selalu menganggap kebutuhan kita itu lebih banyak, Pak. Ya macam mana lagi, saya rumah belum siap, lagi 2 tingkat lah, Pak. Kamar 8 pula, itu lu kebutuhannya yang mau diapain ya. Jadi kapan nunggu sisanya tuh, Pak? Kapan mau nunggu sisanya lagi kita? Jadi itu yang paling banyak tuh, Pak. Yang kita kasih untuk Allah itu hanya sedikit, hanya sisanya. Nah, ini kan pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ada pemandangan aneh di Mekah. Kenapa rumah sakit di Mekah itu sepi? Tidak ada pasien. Boleh dibilang tidak ada pasien loh, Pak. Itu bukan hoax, itu nyata. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Itu dari zaman Nabi itu, Pak. Ada tabib 2 tahun tugas, tidak ada orang sakit, akhirnya mundur dia. Ada yang sampai keliling, Bu. Di Pekanbaru ini lah bisa pasien dah banyak datang, baru terakhir dokternya, Pak. Karena saking banyak peminatnya itu, Pak. Kan sering saya tengok di klinik tuh, Pak. Udah ramai pasien baru ditelepon dokternya.
Datanglah dia Pak, datang banyaklah dulu alasannya, makanlah dia dulu. Orang udah tengah di luar Pak kan. Tapi ya memang seperti itu kenyataannya Pak. Nah, begitu ditanya sama masyarakat di Arab Saudi, apa ndak ada kalian yang sakit? Jawaban mereka ada. Kami kalau sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kami sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasanya. Itulah pengobatan yang diakui Dr. Alexis Carrel, penyembuh ajaib dalam agama Islam yang tidak bisa dinalar oleh ilmu medis. Jadi itulah Pak, sering berbenturannya antara orang yang pinter dengan ajaran agama. Di situ sering berbenturannya. Kalau orang pinter ini kan dia serba logika Pak. Ditanyanya ke Ustadz ini, dapat Ustadz menjawab pertanyaan saya. Belajar Islam betul saya dari awal balik. Apa pertanyaan kamu? Setan itu dari api. Ngapa besok dimasukkan ke api? Itu tidak terasa sama dia. Kalau memang Allah itu ada, tolong tunjukkan di mana Allah itu. Kemudian yang ketiga, apa takdir itu? Udah pertanyaan kau? Udah, langsung ditampar sama Ustadz nih Pak. Bang, Ustadz jangan main kekerasan Tad. Kalau tidak bisa jawab, jangan Ustadz jawab. Kau waktu aku tampar tadi sakit enggak rasanya? Sakit Ustaz. Tangan aku dari apa? Kulit. Pipi kau dari kulit. Waktu kulit kena kulit tadi itu pedih enggak? Pedih gitu juga iblis. Walaupun dia dari api, dimasukkan ke dalam api, dia juga akan tersiksa. Terpikir enggak kau semalam kau kena tampar sama aku hari ini? Enggak Ustaz, itulah takdir kau. Kau buat kelakuan kena tampar kau jadinya kan? Itulah takdir itu. Kau yang buat sendiri. Waktu aku tampar tadi sakit. Tolong kau tunjukkan macam mana sakit itu bentuknya. Tolong tunjukkan wujud sakit itu. Kan kau baru merasakan nih. Mana bisa saya tunjukkan? Sedangkan yang sakit di badan kau sebentar ku tampar aja, tidak bisa kau tunjukkan. Ya Allah lah, mau kau tanya di mana ada Allah. Jadi orang-orang logika itu selalu mengandalkan akal. Tidak masuk di akalnya, tidak diterima dia. Itulah berbenturan Pak. Banyak akhirnya orang-orang cerdas di masyarakat tidak bisa terpakai jadinya Pak. Secara keilmuan dipakai orang, tapi begitu turun di masyarakat tidak bisa. Sebab apa? Di masyarakat ini menyumbang ada pakai hamba Allah. Kalau orang yang berpendidikan tinggi tidak ada, harus transparan Pak, harus jelas namanya macam mana, kira-kira itu benturan jadinya Pak. Tidak bisa hamba Allah tuh harus transparan. Harus sebutkan nama. Kita sementara tidak mau nyebut nama kadang Pak kan, sedekah itu. Cuman yang tidak mau nyebut nama ini langka Bu. Kadang dah hamba Allah pun kadang dibisiknya kau orang yang hamba Allah itu saya. Cuman saya tidak mau aja nulis nama, nanti dibilang orang ria, nyebut juga jadinya Pak. Kadang yang saya lucu tuh Bu, pas acara tarawih kan ada acara hati-hati Pak. Bapak ini yang ngantarkan duit di depan, tegaklah dia sebentar dari hamba Allah. Kan nampak dia tuh Pak. Dia nampak. Janganlah hamba Allah ini. Datang bapak yang ngumumkan ini disebutkannya nama bapak. Disebutnya pula awak bilang hamba Allah tadi. Apa guna dia ada tegak depan tuh Pak kan? Susah Pak yang seperti itu tuh. Nah jadi Bu ya, sedekah yang paling hebat di saat kita miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Makanya dokter-dokter di Arab Saudi itu begitu datang jamaah Indonesia hidup darahnya Pak, ada kerja ada jadinya. Kalau nggak ada jamaah Indonesia nganggur Pak. Sebab apa Bu? Orang Indonesia ini berduit, penting dia umroh tiap tahun. Saudara susah nggak terbantu sama dia. Masjid sedang dalam pembangunan Pak, dia sibuk soleh sendiri. Nah itu yang saya maksudkan, soleh sendiri. Memang rajin dia ambil umroh Ramadan lah, biayanya sama ibadah haji itu. Nah, sementara banyak di sekitar dia orang-orang yang dalam keadaan susah. Ingat, kalau kita ingat ada seorang ulama pada masa lalu Pak. Jadi dia ini memimpin jamaah haji, Rabi'ah bin Sulaiman. Itu namanya. Jadi Rabi'ah bin Sulaiman ini ketika dia membawa rombongan haji jalan kaki, istirahat dulu di Kufah, di Irak. Dan dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang memotong daging bangkai keledai. Ini mau naik haji nih Pak.
Ditanyanya ke ibu, diintipnya dulu Pak, kemana dibawa daging bangkai keledai. Rupanya dibawanya ke rumah. Sampai di rumah dia, terdengar oleh Rabi'ah bin Sulaiman, dia sedang ngomong sama anak-anak perempuannya. Nah, ini sudah masuk hari keempat kita tidak makan. Semenjak bapak kalian meninggal, kita susah hidup. Dan ini keadaan darurat. Hanya daging bangkai keledai ini yang bisa ibu bawa pulang. Cucilah bersih-bersih, masak. Mendengar itu langsung diketok oleh Rabi'ah Sulaiman. Maaf Bu, jangan dimakan bangkai. Ibu tunggu di sini. Disuruhnya lah ke jemaah haji rombongan yang ada, enggak kita yang mau nyumbang sedikit-sedikit biar bisa ada usaha ibu ini. Semua bilang enggak bisa lah Rabi'ah. Kita duit kita pas-pasan, enggak mungkin lah harus kita bantulah orang. Nah, kalau begitu, aku akan bantu ibu ini, kalian berangkatlah ke Mekah. Akhirnya dia yang tidak naik, jadi naik haji, Pak. Setelah itu Bapak Ibu, dia bantu, dia tunggu di Kufah rombongan haji pulang. Begitu rombongan haji pulang, semua sepakat mengatakan, kata kau tidak berangkat, tahu udah jumpa kita di Mina. Itu tuh Pak, sampai bingung Rabi'ah bin Sulaiman, aku tidak berangkat, tapi orang jumpa dia di sana. Kemudian ini tas yang kau titipkan ke aku, tambah bingung, di dalam bingung itu dipeluknya juga tas tuh Pak. Jadi malamnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, siapapun yang bermimpi bertemu aku adalah hak, dan ulama mimpi tidak mungkin berdusta. Cuman kalau cerita-cerita macam ini sering orang mengatakan ini ngarahnya ke sufi, ini dongengan, ini apa gitu. Cuman ini anggap aja sebagai motivasi bagi kita. Jadi begitu dia tertidur bermimpi bertemu Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada dalam mimpinya? Aku sangat bangga kepadamu. Seharusnya uang yang kau pakai untuk melaksanakan ibadah haji, kau berikan kepada orang yang dalam keadaan susah itu, maka Allah menggantinya di dunia. Di dalam tas itu uang sejumlah yang pernah kau berikan kepada ibu itu, dan malaikat akan menserupakan wajahnya dengan wajahmu untuk melaksanakan haji setiap tahun dengan memakai wajah Rabi'ah bin Sulaiman. Kalau penyerupaan wajah ini Bu, kita ingat malaikat Jibril sering kalau jumpa Rasulullah dia mirip Diyah al-Qalbi. Nah, jadi sahabat Rasulullah itu Pak, satu-satunya yang selalu dimiripkan wajah malaikat Jibril kalau jumpa Rasulullah adalah Diyah al-Qalbi. Nah, kita tidak tahu juga kenapa Diyah al-Qalbi ini yang dipilih malaikat Jibril wajahnya untuk menyerupakan dirinya. Nah, jadi dari sini kita tahu ternyata kadang ada amalan yang besar tapi rupanya bisa akan kalah dengan amalan akhlak yang mulia. Itu maksudnya tuh. Sama dengan kita Bu, duduk setelah selesai sholat subuh berjamaah, ditutup dengan sholat suruh 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh dan haji mabrur. Tapi rupanya pernah ada orang habis sholat subuh Pak, tidak duduk, tidak zikir, langsung pergi keluar. Apa kata sahabat yang tinggal? Rugi dia ya Rasulullah. Padahal duduk habis sholat subuh pahalanya besar, haji yang sempurna, tapi dia keluar. Kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Apabila dia keluar untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Oh besarlah rupanya yang keluar bekerja lagi Pak, daripada yang duduk. Nah itu yang saya maksudkan, letakkan amalan itu pada tempatnya, itu maksudnya. Nah jadi kalau orang-orang di Mekah, di Madinah, itu dari kecil, anak itu udah diajar sedekah, Pak. Kadang dibujuk-bujuknya orang di bulan Ramadan dari jalan untuk mau mengambil makanan dia. Dan makanan mereka bukan makanan biasa-biasa, Pak. Memang makanan enak dikasih. Kita yang di masjid ngantar salalau, risoles, pastel, situ mana mau. Betul-betul makanan terbaik, Pak. Kurma itu oke lah. Kurmanya kadang betul-betul kurma ajwa yang dibeli. Itu salut saya Pak. Kasih kurma ke masjid, kurma yang terbaik. Tidak kurma yang makan tanggal lagi gigi palsu atu. Ini buat lengket ke kurma itu dibuatnya Pak. Bertanam aja gigi palsu itu dekat kurma itu atu. Dia bingung lah nyari mata tak nampak lagi Pak. Kasih kurma yang terbaik. Dia kan ada kurma yang keras-keras tuh Pak. Kasih kurma yang terbaik, kasih orang makanan yang terbaik.
Ini anak kita kecil udah kita ajarkan pelit, kau habiskan makan di rumah, janganlah keluar. Anak siapa tuh lain congok, habis makan. Kalau dari kecil tuh diajar pelit, Pak. Tapi kalau di situ dari kecil diajar memberi dan diberi makanan yang terbaik. Nah, itu kelebihan mereka ya, Bu ya. Sehingga apabila mereka sakit keras, mereka akan besar pula untuk bersedekah. Saya ingat yang kena penyakit itu, Pak ya. Sampai kata dokter di Mekah, ada dokter yang bagus ilmunya dalam penyakit ini, tapi di Cina. Berangkatlah dia ke Cina, Pak. Sesuai rekomendasi dokter di Mekah. Sampai di Cina, kata dokter ini, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa disembuhkan. Secara medis, usia Bapak hanya tinggal beberapa hari saja. Mendengar vonis dokter itu apa katanya? Tidak masalah dokter. Cuman izinkan aja saya dulu pulang ke Mekah. Jadi saya setuju, cuman izinkan aja saya pulang ke Mekah. Kalau mau ditangani betul penyakitnya itu 50-50, kemungkinan mati itu lebih besar, Pak, daripada hidup. Pulang dia ke Mekah, apa yang dilakukannya, Bu? Keliling dia bawa duit, Pak, ke rumah tetangga, ke rumah karib kerabat, sambil silaturahmi, sambil memberi. Nah, terakhir dia mau ke bandara itu, Bu, jumpa ibu-ibu sedang mengais sampah mencari makanan. Dia tanya, turun, dia langsung dari mobil, ini mau berangkat lagi, ini dibawanya ke swalayan dekat bandara itu, Pak. Dipanggilnya kasir itu, berapa harga daging sekilo? Sekian, saya bayar untuk 1 tahun, pokok setiap kali dia datang, kasih daging sekilo, hitung aja. Berangkat sampai di Cina justru geleng-geleng kepala dokter tuh, Pak. Tidak ada lagi penyakitnya, bisa panjang umur. Jadi itu yang dikatakan orang, Pak, bersilaturahmi itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Ini ketika sakit, Bu, emas yang diperbanyaknya, Bu. Kenapa emak banyak betul emas? Emak nih sakit besok payah, tidak sedekah yang dikeluarkannya, Pak. Tabungan untuk sakit itu yang ditabungnya, Bu. Akhirnya menurut Allah, karena tidak bisa diambil lewat jalan sedekah, tentu diambil lewat jalan sakit. Disuruhlah kita membeli obat yang tidak ditanggung BPJS jadinya, Pak. Nah, itu akibatnya, karena kita tidak berani melakukan manuver sedekah seperti itu tuh, Bu. Tidak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Nah, jadi ini yang orang sering ragu tuh, sedekah tidak juga menguntungkan kita. Nah, banyak di Pekanbaru ini sekarang sedekah tuh karena ada tokoh. Siapa tokoh di belakang pengumpul sedekah itu bisa besar. Nah, kemudian ingin dapat panggung. Nah, itu Pak ya, memberi lebih banyak tuh, ingin dapat panggung. Jadi sedekah pun besar, kadang sia-sia juga jadi. Nah, itulah yang menyebabkan banyak di Pekanbaru ini rumah sakit penuh, Bu. Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah, tidak imbang. Lebih banyak dihabiskan untuk diri sendiri daripada untuk disedekahkan. Tiba mudik lebaran habis jutaan ikhlas, Pak. Wajah tersenyum semua. Bahagia, habis untuk makan-makan, habis untuk beli ini, merenovasi ini. Ikhlas semuanya. Tapi ke masjid nyumbang sedikit, mulut banyak lah, Pak. Kemana bagi sumbangan yang kita sumbang nih ya? Kadang itulah ragu, bukan padahal tidak berapa dia nyumbang dulu, Pak. Tapi kalau untuk ke masjid itu hitung-hitungannya keras. Kadang habis nyumbang tuh, Bu, lain temenung sampai di luar. Ngapa Bang temenung? Salah bilang lah tadi angkanya. Awak bilang 500, langsung dipotongnya 5 juta katanya. Bapak ini mau nyumbang 500, tunjuk, Pak. Saya 5, alhamdulillah Pak Haji 5 juta. Apa enggak temenung kawan itu dibuat ya, Pak. Terpaksa dia kan ya. Itu kejadian nyata loh, Pak, di Pekanbaru. Maksudnya mau nyumbang 500, cuman baru 5 langsung dipotong saking semangatnya pembawa hati-hati ini, Pak. Alhamdulillah 5 juta. Diam kawan tuh, Bu. Nggak enak aja mukanya. Terus selemu dia sedang tarawih itu, Pak. Buat penyesalan. Kalau kita memang enggak, santai aja seharusnya, Pak. Enggak, saya 500 cuman. Cuma malu pula depan orang, Bu, kan. Makan kerupuk kenepo dia berbuka besok, Bu. Tetangga ini kan usil, Pak. Apa kata tetangga? Kok kakak beli kerupuk kenepo? Istri lu gula, Pak. Itulah Mas kemarin nyumbang di masjid 5 juta habis duit tabungan orang, santai aja, Pak. Ngapalah kita mesti malu kalau bilang 500. Nah, itu loh, Bu ya, penyebab banyaknya rumah sakit di Pekanbaru ini salah satunya itulah mungkin, Pak.
Kalau untuk sedekah nih kita berat, cuman kalau untuk yang gratis paling cepat Pak. Berapa banyak masjid yang berkelahi bulan puasa mengenai nasi itikaf Pak. Berebut nasi Pak. Jamaah KW7 datang semua ya Pak, yang tak pernah ke masjid tuh. Yang KW7, KW6, KW5 datang. Begitu diumumkan mulai malam ini tidak ada nasi lagi, baru original yang datang. Baru original. Ribut Pak di masjid tuh. Saya habis ceramah subuh tuh. Tidak ada nasi-nasi lagi mulai malam ini. Ribut. Ada lagi yang macam-macam Pak, rupa kejadian kemarin itu masalah uang semuanya. Nah, jadi ini jangankan sedekah lagi Pak, menghabiskan yang ada dia malahan lagi. Ada di masyarakat Bu ya, di Pekanbaru ini juga ada donatur ngasih nasi ramas setiap buka puasa sunnah Pak. Tetapi banyak ibu-ibu komplain, kok tidak pernah kami dapat nasi yang bermerek tuh gitu Pak kan. Rupanya jam 5 sore baru diangkat panitia, ada datang lah. Etek 5, etek 3, habis sama masyarakatnya sepanjang jalan tuh Pak. Orang-orang tidak puasa. Dan saya pernah Bu ya berantem ibu-ibu di masjid. Saya habis maghrib, jadi rupanya ada yang berebut nasi Pak. Datang yang saya terdengar sama saya itu, Bu, etek kan tidak puasa loh, mangalo kau, kata gitu-gitu Pak di masjid itu. Pasal 15.000, 20.000 Pak, berkelahi di masjid. Itulah kita nih, gimana mau kosong rumah sakit tuh Pak. Jadi beban dokter dan perawat kita di Pekanbaru nih. Karena tidak mau mengamalkan hal seperti itu. Kalau saya ngeceknya gini aja Bu, misal sakit kepala, biasanya pakai obat sebiji Pak, istirahat sebentar selesai. Ini tidak hilang-hilang Pak, ini harus ada yang keluar besar ini. Ini mesti ada yang keluar besar, karena biasanya sekali makan, istirahat, nanti selesai. Ini tidak juga, udah dimakan, sakitnya tetap. Ini berarti harus ada yang disedekah. Kadang kami ustaz-ustaz ini kan mengimbau orang sedekah ya pandai Bu. Kadang lewat kotak infak kan mendiam aja kami Pak. Kadang pengurus ini lewat lah kami itu syukur betul kami itu Bu. Tapi kalau pengurus yang agak kritis sedikit Pak, itu ditunggunya depan kita tuh Pak kan. Itu yang bagus tuh biar keluar ya. Itu agak mereng-mereng juga mulut ustaz tuh keluar sudah tuh Pak. Agak enak, enggak lurus lagi ketawanya Bu kan. Jadi kadang kami pun macam itu gitu Pak. Mengimbau orang sedekah, kita pun tidak mau juga mengamalkannya. Kalau sempat kita mengamalkan ini Bapak Ibu, sakit-sakit badan, jangan ke dokter dulu Pak. Saya salut, Dokter Agus nama itu. Setiap ada orang yang berobat ke dia, dia pasti akan mengatakan, Ibu udah lapor Allah dulu. Belum laporkan ke Allah dulu Bu, kami tidak bisa menyembuhkan. Itu sistemnya Bu, laporkan ke Allah dulu. Apa yang belum selesai lagi. Nah inilah sekarang nih Bu ya, pengobatan yang tidak terlihat tetapi nyata adanya Pak. Itulah diakui orang Bu. Dia tidak bisa dicerna secara medis tetapi dampaknya besar. Dan kita yakin Pak, macam Bapak Ibu yang udah rajin ke masjid nih, udah rajin sedekah, tengok badan Bapak Ibu semua sehat-sehat. Walaupun udah sepuh-sepuh tapi masih santai. Yang sebebaya sama bapaknya kadang sekarang Bu yang tengah malam bangun sendiri dia Pak kan, mandi dia Bu, sudah itu meracau-racau dia, macam-macam lah apa yang disebutnya. Tapi Bapak udah berumur-umur masih bisa duduk di majelis ilmu, masih terang pikiran, masih bisa diajak diskusi, kan itu udah nikmat Allah terbesar tuh Pak. Yang sesebaya Bapak ada banyak parah-parah bentuk. Nah itulah salah satu keajaiban itu ya Pak ya, membuktikan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah kemudian Pak, yang berikutnya itu di sampingnya lagi apa kata Rasulullah. Ini kita mulai agak ke dalam Bu, sistem sedekah. Sedekah terang-terangan itu kan bagus Pak. Cuman kata Allah yang lebih bagus itu yang sembunyi, itu yang lebih baik. Jadi ketika Allah menciptakan bumi ini Pak, bumi ini bergetar, goyang Bu, tidak stabil dia. Kemudian ditancapkan Allah lah gunung. Langsung bumi ini diam. Saking kagumnya malaikat bertanya lah malaikat Bu, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Adakah makhlukmu ya Allah yang lebih hebat dari gunung? Kata Allah, nah ada, al-hadid, besi. Karena besi bisa menghancurkan
gunung. Hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada besi? Naam, an-nar, api. Karena api bisa melelehkan besi. Hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada api? Naam, air, al-ma. Hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada, ar-rih, angin. Jadi makin halus Pak, bisa memadamkan yang besar-besar, itu maksudnya itu Pak. Jadi makin baik kelakuan kita bisa meredam kekuatan-kekuatan besar. Barulah ditanya malaikat, Bu, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini ansimal fahuwa asyaddu minhu. Anak cucu Adam yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Tidak ada makhlukku yang lebih hebat daripada itu. Jadi orang sedekah sembunyi-sembunyi itu Pak, itulah makhluk Allah yang paling hebat, yang mengalahkan air, mengalahkan angin, mengalahkan api, mengalahkan besi, mengalahkan gunung. Jadi kita harus sudah mulai nih Pak, ke arah sana gitu Pak. Mulai sembunyi-sembunyi bersedekah itu. Mulai, kalau kita ingat macam Masjid Jogokarian kan tidak ada donatur Pak, tidak ada yang dituliskan, dikasih kotak infak, lubang kotak kami besar, masukkan aja ke dalam tuh. Jadi sudah mulai agak menekankan kepada jamaah untuk bersedekah secara diam-diam. Jadi bersedekah terang-terangan itu bagus, tapi diam-diam jauh lebih bagus. Karena mental kita ini tidak stabil Pak. Kecuali mental Bapak Ibu stabil, tidak apa-apa. Dia kadang Bu, udah ikhlas Ibu menyumbang, udah tidak ada Ibu pamerkan. Datanglah orang memuji Bu. Saya tidak sengaja tadi Bu, keluar agak lama di masjid habis sisa. Terus tidak sengaja dengar pengurus cerita tentang Ibu. Kenapa cerita tentang saya? Masya Allah Ibu banyak Ibu sedekah di masjid rupanya Ibu ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita pengurus. Ya Bu, dulu ndak enak lah Ibu. Jadi padahal Ibu ikhlas nyumbang itu apa-apa aja lagi kata bapak tuh. Nah mulai panjangnya dia Pak. Mimbar Ibu juga yang melihat dari ceritakan bapak tuh ada Bu, banyak jadinya Pak. Tuh waktu AC itu Ibu agak 2 unit tuh. Asal itu karpet jadi banyak jadinya Pak. Terbilang dia. Ah, itu kadang mental kita ndak stabil. Tapi ada orang Pak, kita dengar dia menceritakan kebaikannya, tapi kita tahu mentalnya stabil Pak. Saya ada nonton acara kemarin seorang ustadz yang cukup terkenal di Indonesia ini, rencana dia ceramah untuk penggalangan dana. Rupanya kena uji dia oleh Allah, yang datang hanya 7 orang ibu-ibu Pak. Biasanya kalau dia ceramah ramai orang, saya lupa nama ustadz. Terkenal juga dia Bu di televisi, tapi entah ngapa hari itu hanya 7 orang. Manusiawi dia, sedih dia, macam mana mengumpulkan dana nih. Orang cuma 7 orang. Itulah kuasa Allah. Rupanya ada 1 orang ibu-ibu, namanya Ibu Aisyah. Dia menyumbang puluhan miliar saat itu. Selesai pesantren itu dibuatnya Pak, sendirian aja. Puluhan miliar dia menyumbang. Jadi waktu Ibu itu dihadirkan nampak dia sangat biasa Pak. Stabil mentalnya itu Pak. Tidak ada nampak tinggi hati. Sampai dibilang, Ibu kan orang kaya Bu, kenapa Ibu tidak mau beli tas Hermes? Dia bilang, tas Hermes 1 miliar, lebih baik saya bangun masjid. Ah itu Pak, jawaban dia Pak ya. Sampai duitnya itu macam tisu kata orang Bu, dicabut, ada lagi cabut, ada lagi. Makin banyak dia memberi, makin banyak dia nerima. Itu bisa untuk memotivasi orang. Ah, kita kan tahu mental kita nih Pak. Mental kita nih kalau nyumbang, kalau dipuji orang kayak mana rasanya, kan kita sendiri tahu nih Pak. Kalau saya ini termasuk tidak stabil juga nih Bu. Kalau sempat nyumbang tuh Pak, tahu orang agak lain-lain kayak kita ini sedikit Pak kan. Adalah lagi Bu, di setnya orang nerima tuh, Ibu nanti sebelum kami beri, wajah Ibu dipoto gini ya Bu ya. Nanti pas sudah kami kasih, baru gitu ya Bu ya. Ada Pak, diajarnya orang susah nih Pak. Ada dulu ingat saya acara di TV Bu, dikasihnya di 10 juta, habiskan setengah jam, ketekang-kangkang lah orang tuh lari Pak, ngabiskan duit tuh. Disiksanya orang bisa dapat duit bantuan tapi disiksanya Pak. Jadi ini yang harus kita mulai robah-robah nih Pak. Gimana supaya ini misalnya pengurus masjid sudah terpercaya, amanah, udahlah jatuhkan aja duit tanpa ada lagi membuat nama, tidak tahu lagi siapa yang menyumbang. Hadis itulah asli kita tuh.
Ada yang memang tidak mau sama sekali, jadi anda juga disebut nama, apa guna menyumbang. Tapi bagian yang memang harus disebut nama, sebut nama. Macam kurban itu kan memang harus ada nama. Kadang kurban itu jadi masalah juga tuh Bu. Ibu ini biasa tiap tahun dia kelompok 1, nomor 1 tuh udah di bookingnya tuh Pak, setahun sebelum kurban tuh. Rupanya salah buat lah panitia, dibuat di kelompok 5, heboh Pak. Bikin malu ibu aja kamu nih, ibu kan tiap tahun nomor 1. Wah itu yang payah tuh Pak. Itu sudah tuh kadang Bu cuma Pak korban sini geleme dapat tiap tahunnya. Itu jadi masalah juga tuh. Tapi sebetulnya itu perlu jadi renungan tuh Pak. Saya akhirnya menampung orang-orang yang ngomong seperti itu. Kadang panitia ini tidak amanah juga Bu. Orang yang berkurban itu kan udah baik Pak. 70 kilo daging sapi itu untuk dia kan cuma 1/7, berarti dia sekitar 21 kilo lah 7 orang. Seharusnya satu orang kurban itu dapat dia 3 kilo Bu. Daging tok. Itu Bu. Yang 50 pakailah, kasihlah ke orang. Cuman kadang panitia ngomong berarti tidak ikhlas ibu nama itu. Dia lah letakkan hukum sendiri Pak. Padahal memang itu kan udah baik itu. 3 kilo seharusnya dapat, kalau 70 kan untuk menentukan daging sapi itu kan ditimbang jantungnya Pak. Rata-rata dapatlah 70 kilo. Yang untuk orang korban kan cuma 21 kilo cuman. Tapi itu tidak pernah dapat orang berkorban Bu. Tahu-tahu pas dibuka tulang tungking, kaki tegak, itu yang dapat sama dia. Apa tidak malas orang berkorbannya dia. Yang panitia Bu 7 kantong dibawanya pulang Bu. Hari keempat stroke sekali. Banyak makan daging Pak. Memerah muka itu langsung habis daging itu dibuatnya. Itulah Pak. Jadi kadang coba Pak, kalau sempatlah pengurus masjid mengarah ke hal macam ini, betul-betul kasih hak orang yang berkorban tuh, pasti ramai orang berkorban ya. Kadang itu rata-rata Bu, masjid itu aja pengaduan Pak. Kadang malas kita bukan tidak ikhlas Ustadz, tapi masa geleme ya kita dikasih ya. Atau apa tulang-tulang itu dimasukkannya ke dalam itu. Itu tuh kadang itu yang harus dirubah. Saya ngomong di sini karena saya yakin di sini tidak seperti itu. Cuma kalau seperti itu berubah lah Pak. Kan kita nih kapan lagi mau berubah Pak? Gimana mau nyemangati orang sedekah Pak? Tidak nampak. Ada masjid semalam Bu langsung berubah ya. Saya kan nengok dari lampu-lampu apa nih Pak. Saya tengok uang masjid udah ratusan juta. Pembangunan dihentikan. Wah, jangan pernah Bapak Ibu menyumbang ke masjid yang duitnya banyak, kata saya Pak. Karena berarti tidak jalan, tidak ada manfaat untuk Bapak Ibu bersedekah di tempat yang uangnya banyak. Perhatikan uang anak yatim, kalau bertumpuk jangan sedekah di sana, karena tidak ada gunanya bagi orang yang bersedekah. Setelah saya, rupanya kata sambutan ketua masjid Pak, terima kasih Ustadz sudah menasehati kami. Saat ini juga akan kita lanjutkan program pembangunan kita habiskan duit masjid untuk membangun. Baru ngangguk-ngangguk orang Pak. Memang kadang-kadang kan tidak ketara Pak. Saya kan nengoknya pas sholat, apa itu lampu itu jalan Pak. Wah ini parah sini nih. Jadi Bu ya, kalau kita melakukan hal seperti itu, mulai kita mengarah untuk keikhlasan dengan diam-diam, mungkin akan lebih dahsyat lagi keajaiban yang kita alami. Dan kita lebih mudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.